Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisah Teladan TPRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah. Ada sebuah kisah. Suatu hari ada seorang anak muda. Dia bermimpi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala fenomena negeri akhirat. Kemudian dalam mimpinya dia melihat pemandangan di mana orang-orang pada mengantri berebutan makanan. Tapi ada satu pemandangan yang ganjil, dia lihat di pojokan sebelah kiri ada sepasang orang tua yang duduk di atas meja makan hidangan VIP. Dia makan lahap, kemudian dengan santai bercengkrama. Lalu anak muda ini penasaran, karena di sisi yang lain ada orang-orang pada mengantri dan rebutan makanan. Lalu dia datangi sepasang orang tua ini. Dia tanya, "Wahai orang tua, apa gerangan yang membuat Anda diperlakukan oleh Allah spesial? Anda duduk di atas meja VIP, makanan terhidang dan begitu lezat." Lalu orang tua ini kemudian dia bercerita bahwa dia dapat hidangan makanan ini dari anaknya yang ada di dunia. Anaknya yang ada di dunia itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in Al-Baqol, seorang pedagang sayuran. Tapi di malam Jumat dia senantiasa membacakan surat Yasin. Dia kirimkan hadiahnya untuk orang tuanya. Alhamdulillah kami bisa diperlakukan oleh Allah seperti ini. Kami dapat kiriman makanan dari anak kami di dunia. Barangkali orang-orang yang berebut makanan, yang mengantri makanan itu, mereka hanya mengandalkan makanan, doa dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat setiap hari Jumat. Kalau kamu pengen ketemu, kata bapak itu kepada anak muda tadi, ini alamat anak kami yang ada di dunia. Dia tempat tinggal disebutkannya. Lalu si pemuda ini dia terbangun dari mimpinya. Lalu masih jelas alamat yang dimaksud oleh orang tua tadi. Kemudian dia datangi anak muda itu. Ternyata memang benar anak muda itu Al-Baqol, dia seorang pedagang sayur. Tapi dia tidak lupa mendoakan orang tuanya. Tanpa terasa, seiring waktu kemudian anak muda ini kemudian dia bermimpi lagi, dibukakan fenomena negeri akhirat. Tapi agak berbeda mimpi kali ini, di mana dia melihat orang tua tadi yang tadinya dalam mimpi sebelumnya itu begitu spesial di atas meja hidangan, tapi kemudian sudah ikut berebutan makanan. Lalu didatangilah oleh anak muda ini, "Wahai orang tua, kenapa Anda hari ini ikutan makanan? Bukankah sebelumnya saya lihat Anda duduk di atas meja hidangan?" Ternyata kata orang tua itu, "Wahai anak muda, barangkali Anda tidak tahu berita bahwa anak kami yang biasanya dia mengirimkan makanan di dunia, membaca surat Yasin kepada kami tiap malam Jumat, kini pun dia telah tiada, dia pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami hanya mengandalkan doa kiriman makanan dari kaum muslimin muslimat, ikut mengantri bersama orang-orang kebanyakan." Kemudian anak muda ini dia terbangun dari mimpinya. Ternyata benar, setelah dia datangi ke rumah anak muda itu pun sudah meninggal dunia. Apa hikmah dari cerita ini? Yaitu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau meninggal seorang manusia, anak cucu Adam, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah atau wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nomor 3 ini adalah posisi anak soleh nomor 3. Jadi yang pertama sekali adalah wakaf. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan bukan saja di dunia tapi di akhirat, hendaklah yang pertama sekali kita berwakaf, sedekah jariah.
Jadi walaupun umur terputus tapi pahala terus mengalir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang gemar berwakaf sebagaimana Kiai Marogan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.